Namo Buddhaya. Kebaktian secara virtual sering kita lakukan, mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita mengadakan kebaktian secara offline. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adikku yang tercinta, kebaktian virtual tidak mengurangi makna kita melaksanakan ibadah kebaktian, di mana kita meningkatkan keyakinan terhadap Triratna, tiga pelindung kita. Banyak cara yang bisa kita kerjakan untuk mengungkapkan keyakinan kita kepada Sang Triratna. Buddha, guru agung kita, adalah makhluk yang telah mencapai kesempurnaan, yang kita jadikan pelindung. Dengan berlindung kepada Buddha, kita meyakini akan pencapaian kesempurnaan dengan cara kita mengamalkan, melaksanakan ajaran Buddha. Ajaran mana yang kita laksanakan? Ya, berawal dari hal-hal yang kecil. Sobat muda dan Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita memilah-milah melaksanakan ajaran mana yang kita terapkan, pasti kita tanamkan dasar terlebih dahulu. Bukan tinggi, tetapi dasar fondasi yang kita kokohkan. Apa itu? Ya, kemoralan. Sila, samadhi, panya. Kemoralan. Memang dalam pelaksanaannya adalah seiring antara sila, samadhi, dan panya. Memang lebih dasar lagi adalah pelaksanaan dana. Mengapa? Karena dana kita belajar melepas keterikatan. Loh, kenapa Sang Buddha mengajarkan dana? Kenapa? Karena kita tuh sering terikat dengan apa yang kita miliki. Belajar mengikis keegoan juga dari dana. Semua jasmani yang kita cintai, dari rambut, kepala, sampai badan ujung kaki, bahkan akan kita tinggalkan. Jadi perlahan-lahan kita menjalankan ajaran-ajaran itu untuk mencapai pembebasan, bukan keterikatan. Memang berat, tetapi bila dibiasakan akan menjadi hal yang biasa kita jalankan. Kenapa? Dengan dana kita belajar melepas. Apa yang kita perlukan dalam melaksanakan dana? Yang pertama pasti kehendak, niat, cetana. Kedua, barang yang kita berikan. Ketiga, orang yang patut kita berikan. Dalam hal niat, kita punya tiga keinginan. Niat pertama adalah sebelum memberi, kita berbahagia. Pada saat memberikan, kita bahagia. Dan setelah memberi, kita bahagia. Inilah pedoman dalam hal berdana. Kemudian barangnya, barang yang kita berikan adalah layak, yang pantas, yang memang kita peroleh sesuai dengan jalan dharma. Tentu saja yang ketiga, kita memberikan kepada orang yang memang pantas, yang membutuhkan, yang punya kemoralan. Maka itu perlahan-lahan kita jalankan setiap saat. Apakah berdana itu setiap saat? Ya. Ntar saya miskin lagi. Tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya orang yang rajin berdana, orang yang gemar berdana jatuh miskin. Ada orang itu kok suka berdana, tapi hidupnya penuh kekurangan sekarang. Bisa jadi. Kenapa?
karena sedang memetik akibat karma lampau yang sekarang belum berbuah. Bapak Ibu Sobat Muda, karma juga banyak macamnya. Ya. Jadi jangan berpikir karma itu hanya buah akibat yang kita petik. Tetapi karma adalah perbuatan yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Nah, yang lampau, sekarang, dan akan datang. Sekarang kita petik dari karma lampau dan sekarang juga. Loh kenapa? Karena ada karma yang berbuah dalam kehidupan saat ini juga. Karma juga ada yang membuahkan karma yang akan datang, buah yang akan datang. Oleh karenanya, ketika kita banyak berbuat baik, kenapa masih memetik akibat buruk? Karena karma buruk yang kita perbuat sedang berbuah. Yang baiknya belum berbuah. Kalau ada orang jahat, kenapa dia kok masih bahagia terus? Karena dia belum memetik akibat karma buruknya yang lampau. Sedangkan sekarang dia hanya memetik karma yang jelek-jeleknya dari yang lampau. Jadi karma baik sekarang belum berbuah. Nah, oleh karenanya bila ingin karma baik berbuah, kita kondisikan dengan hidup ramah tamah, sopan santun, senang memberi. Artinya kita mengkondisikan agar lingkungan kita mendukung untuk berbuahnya karma baik yang telah kita perbuat. Itulah memang belajar dharma sepertinya harus perlahan-lahan. Yang pasti kita pun akan bisa mengerti. Jadi walaupun kita dalam kondisi pandemi ini masih bisa belajar. Belajar. Tidak ada waktu yang terbuang untuk menunda waktu kita. Ingat, waktu terus berlalu. Kemudian dari dana tadi kita melangkah juga dalam menjalankan sila kemoralan. Ya. Memang sila seolah-olah 5, padahal banyak ya. Dalam Sigala Wada Sutta itu termasuk sikap kemoralan kita dalam hidup bermasyarakat. Itu pun faktor-faktor kemoralan yang harus kita jalankan. Manggala Sutta itu pun berisi tentang perilaku kita terhadap masyarakat dan diri kita. Karania Metta Sutta juga satu bentuk kita melakukan kemoralan ya. Jadi jangan sia-siakan, banyak kok ajaran yang kita bisa terapkan. Selanjutnya kita melangkah samadhi, konsentrasikan pikiran, senggangkan waktu kita. Kapan? Setiap saat Anda duduk bermeditasi, tenangkan. Objeknya apa? Tergantung watak dan karakter masing-masing. Jadi kita bisa melatih dari pernafasan, mengembangkan cinta kasih, bahkan wujud mayat pun ya. Semua objek diambil sesuai dengan karakter masing-masing. Sehingga kebijaksanaan pun akan berkembang. Pandangan benar, pikiran benar akan terlatih, akan terkondisi. Sehingga kita bisa melangkah lebih baik. Semoga uraian dharma yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Salam Namo Buddhaya.